Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari baru hari ini, marilah kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur bahwa Kau perkenankan untuk menikmati hari baru lagi hari ini. Semoga hari ini kami mampu menampakkan kemuliaan nama-Mu dalam dan melalui aktivitas kami, baik di rumah maupun di tempat kerja kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pagi ini saya beri judul, Kecil bukan berarti lemah dan tidak berarti. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, benih apapun akan tumbuh, berkembang dan menjadi sayuran atau pohon yang besar. Ia harus jatuh ke dalam tanah dan mati terlebih dahulu. Demikian juga dengan ragi roti. Dia akan terlihat kegunaannya kalau ragi itu dicampurkan ke dalam tepung terigu, diaduk-aduk, dikocok-kocok sampai merata. Kemudian dicampurkan ragi itu dan dibanting-banting, dan membuat adonan itu mengembang dan menjadi besar. Benih dan ragi adalah sesuatu yang kecil. Kadang orang memandang yang kecil itu selalu tidak berarti, tidak penting. Kecil juga sering disamakan dengan yang lemah. Kecil sering menjadi simbol ketidakberdayaan manusia. Orang-orang kecil dipandang sebagai orang-orang lemah dan dianggap tidak penting. Yesus dalam mengajar tentang kerajaan Allah selalu dan acap kali menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Injil yang baru saja kita dengar dan yang kita renungkan pagi hari ini pada peringatan pesta Santo seorang kudus di dalam gereja Katolik, yakni Santo Ignatius dari Loyola, mewartakan kepada kita bahwa Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan pertumbuhan serta perkembangannya, mengangkat perumpamaan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi bukan biji sawi yang ditanam di pematang sawah atau di kebun para petani. Biji sesawi ini adalah biji dari pohon sesawi. Biji sesawi ini salah satu jenis benih dari pohon sesawi yang hidup di tanah Israel, Palestina, Yerusalem, dan Bethlehem, dan lain-lain. Singkatnya, benih yang tampak kecil mayoritas tumbuh di daerah tandus dan gersang di Timur Tengah. Ragi adalah sejenis bahan untuk kue-kue atau roti yang bentuknya sangat kecil. Tapi dia akan membuat roti atau kue menjadi besar kalau dicampurkan ke dalam tepung terigu dan diaduk-aduk, dikocok-kocok untuk menghasilkan roti atau kue yang besar. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada,
untuk menggambarkan pertumbuhan kerajaan Allah yang kecil dan terus menjadi besar. Yesus mengangkat realitas pertumbuhan biji sesawi dan proses perkembangan ragi dalam adonan roti. Jadi, dari perumpamaan biji sesawi dan ragi yang kecil, tapi tumbuh menjadi pohon besar dan rindang, di mana burung-burung datang dan bersarang, demikian juga ragi yang kecil dapat membuat adonan roti itu besar dan enak, melewati proses yang membawa pertumbuhan dan perubahan dari kecil menjadi besar dengan mengembang. Jika biji sesawi dalam pertumbuhan melewati proses ditanam, mati, dan tumbuh diterpa angin, hujan, dan hama, tapi terus bertumbuh dan menjadi besar. Demikian juga dengan ragi, harus dimasukkan ke dalam tepung terigu, diaduk-aduk, dikocok-kocok, bahkan harus dibanting dan mengembang. Lalu bagaimana dengan iman kita? Apakah sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis, apa ada perubahan dalam diri kita dan semakin bertumbuh dan berkembang? Atau kerajaan Allah itu tetap kecil, kerdil, dan tidak berubah karena berbagai persoalan dan kesulitan? Beriman bukan berarti sekedar kita ke gereja. Beriman bukan berarti sekedar berdoa. Beriman bukan sekedar berarti ikut kor, memberikan derma, dan lain-lain. Tetapi bagaimana semua itu melalui proses yang panjang dan lama yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Misalnya rajin ke gereja, menjadi rajin mengunjungi orang sakit, rajin berderma, menjadi pribadi yang rela membantu orang lain, dari pembaca menjadi pelaku firman. Pada saat inilah kita menghadirkan kerajaan Allah dan bukti dari pertumbuhan kerajaan Allah dari kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana, dan menjadi hal-hal besar bagi diri kita dan orang lain yang dipercayakan kepada kita dan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, hari ini melalui perumpamaan biji sesawi dan ragi, Tuhan Yesus mengajak kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman, agar kita mampu menghadirkan kerajaan Allah melalui hidup dan segala perbuatan kita yang baik dan benar. Sekalipun perbuatan kita itu kecil, tapi bukan berarti tidak bernilai, melainkan hidup iman kita bertumbuh dan berkembang bagai biji sesawi dan ragi di tengah tantangan dan persoalan hidup. Iman kita tetap tumbuh dan berkembang. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung, curahilah kami dengan roh kekuatan-Mu, agar kami dapat menghadirkan kerajaan Allah melalui perbuatan-perbuatan kami yang kecil dan sederhana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, segala rencana, usaha dan kerja, pengabdian dan pelayanan kita sepanjang hari ini dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.